Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1 di SD Budi Murni 7 Medan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom, Guru Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi kamu. Baik, ini adalah pertemuan kita ke-6 di tahun ajaran 2020-2021. Sekarang kita masuk ke materi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Ya. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan banyak sekali menemukan teknologi informasi dan komunikasi ataupun tidak teknologi informasi dan komunikasi, kita pasti banyak sekali menemukan di lingkungan kita atau kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan banyak menemukan yang namanya teknologi. Ya. Baik. Akan tetapi di dalam materi kita ini kita akan mempelajari ada 3 sub di sini. Yang pertama itu adalah manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Lalu yang kedua itu ada manfaat TIK dalam keuangan. Lalu yang ketiga itu adalah manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha. Ya. Jadi kita di sini akan mempelajari manfaat TIK dalam pendidikan, keuangan, dan juga usaha. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu manfaat TIK dalam pendidikan. Ya. Teknologi berguna bagi pendidikan. Benar atau tidak? Ya, pasti benar. Ya. Kita belajar dengan menggunakan teknologi. Apalagi nanti kamu di dalam contoh kita sudah belajar tatap muka, ya, kamu datang ke sekolah lalu kita belajar TIK. Kamu akan memasuki ruangan lab. Jadi di dalam lab atau laboratorium, di situ akan ada banyak komputer yang dapat kamu temukan dan kamu dapat berhak mempunyai komputer itu satu persatu untuk sebagai media pembelajaran kamu, ya. Jadi di dalam lab nanti atau di dalam laboratorium apabila kita sudah tidak PJJ lagi, ya, kita akan belajar langsung praktik melalui komputer yang ada di dalam laboratorium kita, ya. Dan di situ nanti banyak macam-macam teknologi informasi dan komunikasi yang akan kamu temukan, ya. Bisa nanti itu komputer, bisa itu nanti seperti Infocus, ya. Infocus nanti akan kamu tahu sendiri. Infocus itu adalah layar pembesar atau pemancar, ya. Lalu ada banyak lagi speaker dan juga lain sebagainya, ya. Kita belajar menggunakan CD dan alat multimedia, ya. Sama seperti yang saya katakan tadi, akan ada banyak alat multimedia yang kamu temukan jika nanti kita langsung tatap muka, ya. Dan kita menonton acara pengetahuan atau penambah ilmu kamu atau sebagai media untuk merefreshingkan atau menyegarkan pikiranmu, menghilangkan dari kepenatan, ya. Kamu dapat menonton acara pengetahuan di televisi. Dan kita dapat mendapatkan pengetahuan dari internet dan bisa belajar jauh dengan internet, ya. Ketepatan pada masa pandemi COVID-19 ini atau corona, kita memang sudah dipaksa untuk menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Ya, seperti kamu saat ini, kamu sedang menonton media pembelajaran saya berupa video langsung dari YouTube. Berarti kamu sudah menggunakan laptop ataupun smartphone untuk menonton saya, dan itu sudah terhubung dengan internet agar kamu dapat menonton media pembelajaran ini, ya. Jadi secara otomatis kamu akan dituntut
untuk mengetahui atau menggunakan yang namanya smartphone ataupun laptop. Ya. Jadi manfaat tip pada saat ini atau di dalam masa pandemi COVID-19 sangat-sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Ya, bisa kamu rasakan sendiri kan? Sekarang kita tidak ada yang namanya tatap muka. Sekarang kita berada di dalam jaringan. Ya, berarti kita menggunakan teknologi. Jadi untuk saat ini TIK itu sangat-sangat berperan di dalam dunia pendidikan. Oke, itu dia manfaat TIK dalam pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini dia ada gambarnya ya, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Kita langsung bisa ke mode ya. Ini termasuk juga teknologi ya. Kita bisa ke Instagram, YouTube. Ini dia yang saya katakan tadi InFocus ya. Kita bisa masuk ke kamera digital, tab, laptop, smartphone, dan juga jaringan internet ya. Jadi sangat-sangat berperan sekarang teknologi untuk media pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 ya. Jadi itu dia manfaat yang besarnya. Lalu kita masuk manfaat TIK dalam keuangan ya. Dahulu sebelum canggihnya teknologi ya, untuk mengambil uang itu ke bank ya, kita itu memang harus datang ke bank itu sendiri ya. Jadi contoh, kita menyimpan uang di bank sesuatu atau di bank contoh X, di bank X, lalu kita ingin mengambil uang tersebut, ya kita memang harus datang ke bank tersebut untuk mengambil uang yang kita simpan ya, atau kita ingin menabung, atau kita ingin menyimpan, atau apapun itu, kita memang harus datang ke bank tersebut. Akan tetapi semakin canggihnya teknologi zaman sekarang itu kamu sudah bisa melalui ATM ya. Apa itu ATM? Mungkin kamu sudah sering, entah bersama dengan kakak, abang, ataupun orang tua kamu, ataupun sanak saudara atau saudara lainnya, mungkin kamu pernah dibawa ke ATM untuk mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam kartu ATM tersebut. Kamu pasti sudah pernah melihat mesin ATM tersebut ya. ATM itu, jika saya tanya sama kamu saat ini, saya rasa semua kalian belum paham apa itu ATM ya. Jadi ATM itu, anakku sekalian, adalah sebuah singkatan ya. Contoh seperti kemarin saya katakan SDBM7. SDBM7 itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? SD, S-nya sekolah, D-nya dasar, jadi sekolah dasar SD. Kemudian BM-nya, B-nya itu adalah budi, dan M-nya itu adalah murni 7, jadi murni 7. Jadi SDBM7 itu adalah singkatan dari Sekolah Dasar Budi Murni 7. Sama seperti ATM ini ya. ATM ini adalah sebuah singkatan. Singkatan dari apa itu, Pak? Singkatan dari, jika dalam bahasa Inggris, singkatannya adalah Automatic Teller Machine ya. Ingat, A-nya ini yang saya tunjuk ini, A-nya adalah automatic, T-nya adalah teller, sedangkan M-nya adalah mesin ya. Jadi ATM itu sering disebut dalam bahasa Indonesia adalah anjungan tunai mandiri ya. Jadi itu dia. Dan sekarang pun sudah semakin canggih lagi teknologi. Kita dalam administrasi, ataupun kita jika ada keluhan, ataupun kita ingin melihat
sesuatu bisa ada sekarang ATM banking. Ya, atau sering disebut e-banking, electronic banking, ya. Jadi semakin canggih nanti teknologi, semakin kita ke depannya lagi pasti akan ada ciptaan-ciptaan manusia yang terbaru di dalam keuangan. Oke? Itu dia untuk manfaat dalam keuangan. Seperti kamu lihat, ini zaman dahulu. Ya, jika ingin mengambil uang, si nasabah atau pengguna jasa bank tersebut harus datang ke bank itu sendiri. Sedangkan zaman sekarang, untuk mengambil uang sudah tidak perlu lagi kita datang ke bank tersebut. Kita hanya untuk mengambil uang tersebut di ATM sesuai dengan bank yang kita gunakan. Ya, itu dia contoh ini seperti zaman dahulu jika ingin mengambil uang, dan zaman sekarang itu kita langsung berhadapan dengan mesin. Ya, teknologi dalam keuangan. Oke, kita masuk ke yang ketiga, manfaat dalam usaha. Zaman sekarang pun sudah sangat berperan penting teknologi informasi dan komunikasi di dalam usaha. Sebagai contoh, dulu kita harus ke toko untuk berbelanja. Ya. Sekarang orang bisa membuka toko di internet. Bagaimana Pak membuka toko di internet? Apa bisa kita masukkan barang-barang jualan kita itu ke dalam laptop ataupun ke dalam smartphone kita? Bukan seperti itu maksudnya, ya. Jadi kita bisa berjualan, ya, di dalam internet, ya. Pembeli bisa membeli barang lewat internet. Toko di internet itu sering disebut juga dengan toko online. Oke? Toko online, seperti yang kamu ketahui, saya rasa kamu sudah mengenal itu toko online Shopee, ada itu Lazada, ada itu Tokopedia, dan bermacam-macam lainnya. Dan contoh satunya, mungkin kamu sudah sering menjumpainya ataupun kamu sudah pernah menggunakan jasa GoFood, ya, ataupun kamu dengan Gojek, ya, atau Grab. Nah, itu juga disebut dengan toko online. Sebagai contoh, kamu malas keluar ke rumah, sedangkan kamu sudah kelaparan dan bahan untuk kamu masak tidak ada lagi. Berarti kamu harus pergi ke sebuah toko, ya, toko online, ya, untuk membeli makanan tersebut, ya. Sekarang kamu tinggal download aplikasi Grab ataupun itu Gojek, yaitu GoFood, ya. Kamu bisa di situ melihat berbagai macam restoran atau toko makanan. Kamu dapat memilih makanan sesuai seleramu dan tinggal menunggu beberapa saat. Kamu hanya tinggal menyediakan uang yang sesuai tertera bill atau biaya pembayarannya, maka makanan tersebut sudah dapat kamu nikmati tanpa harus keluar rumah, ya. Itu dia. Atau contoh kamu seperti di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap mengikuti protokol, atau beberapa toko-toko, contoh kamu ingin membeli baju, masih banyak yang tutup, ya. Kamu dapat membeli baju ataupun apapun itu, ya, di toko online yang tersedia, ya. Bisa itu kamu menggunakan aplikasi seperti yang saya katakan, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya, ya. Jadi manfaat dalam usaha sekarang sudah sangat-sangat berperan di kehidupan kita, ya. Jadi ingat, fungsi dari teknologi, ya, itu untuk memudahkan
pekerjaan manusia. Ya. Jadi TIK itu memang betul-betul saat ini dibutuhkan oleh dunia. Ya, tidak hanya kita, tidak hanya di BM7, tidak hanya di Kota Medan, tidak hanya di Indonesia. Semua dunia sangat-sangat memanfaatkan TIK di dalam berbagai macam peranan. Ya, baik itu dunia pendidikan, dunia perbankan, dan juga dalam usaha. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Ya, setelah ini akan ada kuis. Silakan disimak dulu video ini dan dipelajari agar memperkaya ilmu pengetahuan kamu untuk menjawab kuis dari saya setelah ini. Ya. Silakan klik tombol subscribe pada YouTube ini agar semua video-video, agar kamu tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan kamu. Kesehatan itu adalah nomor 1. Ya. Jangan lupa berdoa agar kita diberi kesehatan dan diberi murah rezeki, dan semoga badai COVID-19 segera berlalu agar kita dapat mempraktikkan semua apa yang sudah pernah kita pelajari. Mungkin laboratorium komputer kita sudah sangat-sangat menanti kita untuk belajar di dalam. Oke? Tetap jaga kesehatan. Salam.